Sahabat Kak Ika, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menonton. Bismillahirrohmanirrohim. Sahabat Kak Ika, kita bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diberikan kesehatan, masih bisa berjumpa kembali di konten Kak Ika. Kali ini dengan tema jin nasab. Masih ada kaitannya dengan konten kita minggu lalu dengan tema ruqyah ya. Waktu itu ruqyah tentang jin nasab. Ternyata banyak sekali teman-teman kita yang tanpa disadari itu kena gangguan jin nasab, dan mereka baru merasa, oh kok aku kena ciri-ciri seperti ini, gangguan seperti ini, baru ngeh gitu ya. Ibaratnya sadar bahwa oh ini ada gangguan dari jin nasab. Setelah ditelusuri, leluhurnya memang pernah melakukan kerjasama dengan jin nasab. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah sudah banyak yang diberikan kesadaran, sudah kembali lagi beristiqomah iman Islamnya, dan sudah diputus hubungan dengan jin nasab. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Dan kali ini kita akan bahas apa itu ciri-ciri orang yang terkena jin nasab. Ikuti terus ya sahabat Kak Ika. Kita belum paham apa itu jin nasab atau jin leluhur. Pengertiannya adalah mereka itu, jin tersebut ada karena leluhur kita masa lalu pernah melakukan hubungan kerja sama dengan bangsa jin. Kenapa bisa begitu? Masyarakat Indonesia khususnya sebelum Islam masuk itu sudah ada Hindu, Buddha, Kejawen, agama Kapitayan, dan banyak kan mereka menggunakan media yaitu sesajen seperti bunga, buah-buahan, wewangian, dan sebagainya. Sebetulnya bangsa entitas tertentu atau jin itu tidak makan buah-buahan, tidak makan bunga, tidak. Mereka hanya menguji loyalitas manusia dengan persembahan-persembahan tersebut. Jadi ini nurut nggak nih manusia, mau nggak nih ngikutin perintahku gitu. Termasuk ini adalah syirik dalam Islam, dosa yang paling tinggi, dosa yang paling berat, dan Allah tidak ampunkan, yaitu dosa syirik. Kecuali yang bersangkutan meninggal, sebelum meninggal sudah taubat. Tapi kalau saat meninggal belum taubat, melakukan dosa syirik, nauzubillah min dzalik, pasti udah neraka jahanam balasannya. Mari kita pahami, nenek moyang dulu mungkin kita nggak tahu nih, kita generasi yang kesekian-sekian, generasi yang di era global. Kita nggak tahu flashback ke belakang ada leluhur kita yang pernah melakukan ini. Untuk apa tujuannya? Masa lalu mungkin untuk kekebalan gitu. Kemudian untuk menarik, supaya menarik. Kemudian untuk kekuasaan, pesugihan, banyak sekali keinginan-keinginan manusia yang ingin instan, tiba-tiba, terus nggak usaha tapi sukses gitu. Mengambil jalan pintas dengan kerjasama dengan jin. Nah ini jin itu merasa udah naik daun lah, dia bangga sekali digituin, dipuja-puja oleh manusia, karena memang dia itu diciptakan untuk menyesatkan manusia dari kanan, kiri, atas, bawah, belakang, pokoknya selalu tugasnya itu menyesatkan. Terlebih jin dasim itu untuk merusak rumah tangga. Kembali ke jin nasab. Apabila leluhur kita dulu pernah melakukan kerjasama dengan jin seperti pesugihan, pengelarisan, kemudian meninggal belum tobat, si jin itu akan mencari inang baru. Inang baru itu adalah tuan yang baru, yaitu keturunannya dari si leluhur yang sudah meninggal. Cucunya, anaknya, dia akan mencari tuan yang baru, nempel ke badan anggota keluarga, ke tubuh anggota keluarga yang dia senangi. Nah, di sini banyak ciri-ciri
seperti apa sih orang yang ketempelan gitu ya dalam badannya, tubuhnya terkena jin nasab. Sahabat, sebelum kita lanjutkan penjelasan apa ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nasab, mari kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang ada hubungannya dengan tema kali ini, yaitu tentang keberadaan jin. Kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Yang artinya, wahai anak Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia, setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Yang artinya, lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka menjadikan kamu lupa mengingat aku, yaitu Allah, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Hal ini keberadaannya di dalam tubuh keturunannya bisa terdeteksi sejak kecil, karena waktu bayi lahir itu kedua jari jin atau iblis itu menekan perut bayi tersebut, yaitu manusia. Ya, mereka untuk mencari pengikut pastinya ya. Ciri yang pertama, sejak kecil ataupun setelah dewasa ada istilah indigo. Dalam Islam tuh nggak ada istilah indigo, tuh nggak ada. Bisa dibuka kembali surah Al-A'raf ayat 27, bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa melihat yang goib, entitas tertentu. Tidak ada itu. Kalaupun ada, pasti di dalam badannya itu ada. Jadi jin tersebut yang udah masuk ke badannya itu yang membuka pintu-pintu sehingga bisa melihat goib yang lain. Itu hati-hati ya, jangan bangga dengan sebutan indigo. Dalam Islam nggak ada indigo. Tadi yang pertama, mampu merasakan keberadaan jin. Kok di sana sepertinya ada pocong, nauzubillah, di sana ada ini, ada itu yang tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi dia bisa melihat, itu waspada. Di dalam badannya ada. Kedua, mampu melihat jin secara langsung setiap hari. Selalu dia bisa melihat, oh di sana ada ini, ada itu gitu. Biar merujuk kembali, buka lagi ya surah Al-A'raf ayat 27. Kemudian yang ketiga, mampu menceritakan peristiwa yang terjadi seperti peramal. Padahal itu rahasia Allah, apa yang akan terjadi kepada si fulan, mungkin nikah tahun berapa,
meninggal tahun apa, rezekinya dan sebagainya itu adalah rahasia Allah. Itu kenapa jin setan itu kadang bisa membisikkan ke manusia, kemudian manusia itu bicara, dan kebetulan aja itu benar karena jin itu bisa naik ke atas mencuri membuka kitab Lauhul Mahfuz. Ya, dia bisa mencuri, mengintip gitu. Tapi sebetulnya itu hanya tipu muslihatnya jin. Berikutnya, gangguan-gangguan itu akan berlanjut terutama kepada perut. Sering malah diare, kemudian tiba-tiba badan merasa dingin, kaki tangan dingin, pusing, bangun tidur merasa pusing, kemudian tidur lagi. Itu salah satu tanda-tanda. Kemudian bermimpi, ketemu dengan binatang-binatang yang disukai oleh jin, yaitu ular, kalajengking, tikus, tokek, cicak, dan sebagainya. Itu binatang-binatang jelmaan dari jin. Hati-hati. Kemudian waktu tidur bermimpi tapi besoknya tuh mimpi itu kejadian. Nah, ini pertanda. Kemudian memar di tangan, lengan, dan biasanya paha bagian dalam itu memar seperti kebiru-biruan di saat bangun tidur. Itu hati-hati juga, itu salah satu tanda-tandanya bahwa kena gangguan. Pusing yang sering itu kejadian tuh, pusing. Kemudian diare, perut terasa mual. Nah, pusingnya tuh biasa bertahun-tahun tuh, pusing hilang gitu. Dideteksi ke medis tidak mengalami penyakit apa-apa dan tidak menikah. Hati-hati juga ya, jangan merasa belum ada jodoh. Ini ada salah satu gangguan dari jin nasab bisa jadi. Kemudian sakit di lutut, sering buang air kecil yang nggak bisa nahan gitu. Mau nahan pipis tuh udah ngompol, sering kram ya, masuk angin, sembelit termasuk juga, di samping tadi diare itu sembelit juga masuk, nyeri pinggang, lumban, tulang lumban belakang, karena di tulang belakang itu kan berkumpulnya banyak syaraf-syaraf ya di situ. Tulang lumban di pinggang belakang itu merasa sering nyeri. Itu salah satunya. Jadi jin itu meskipun inang pertama leluhurnya udah meninggal, dia nggak akan pergi, dia akan mencari ahli warisnya, turunannya berikutnya untuk menjadi inangnya sebelum diputus hubungan tersebut. Bisa diputus. Ada ruqyah, doa-doa tertentu, pastinya mohon kepada Allah untuk pemutusan hubungan kerjasama leluhur dengan jin ataupun iblis. Kalau ifrit itu udah VVIP-nya, itu raja-rajanya, itu rajanya iblis sama jin. Ciri-ciri yang lain yaitu sulit untuk fokus, kadang tuh nangis sendiri, nggak ada sebab tuh, kayak sedih banget, depresi, nangis sendiri. Telinga sering berdengung, betis dan wajah mudah terlihat seperti membengkak tiba-tiba. Ini dilakukan untuk memperkuat entitas tertentu. Kalau dia punya tuan lagi, dia akan lebih kuat lagi dan lebih banyak menyesatkan manusia. Apakah ada di antara jamaah semuanya yang mengalami hal seperti ini? Waspada, jangan lengah, karena kita tidak pernah tahu juga. Mungkin dulu tanyakan ke orang tua kita, kakek nenek kita, apakah ada hal-hal seperti ini yang pernah dilakukan oleh leluhur. Kalau memenuhi kriteria seperti ini, waspada. Contoh lagi berikutnya, seorang anak kecil usia 7 tahun lah, di bawah akil balik, itu kok nasihati kita sebagai orang tua, dan nasihatnya itu udah beda gitu, bukan seumuran anak-anak yang masih bermain, masih polos, tapi dia nasihati orang tua seperti orang dewasa. Nah, ini hati-hati, ini bisa terdeteksi dia kena jin leluhur, karena yang leluhur itu jinnya itu udah tua, tapi masuk ke badan anak tersebut dan bicara jin tersebut menasehati manusia yang dewasa. Jangan merasa bahwa ini anak kok pinter ya, masih kecil udah bisa menasehati. Hati-hati yang seperti ini. Kemudian nih, mau menikah nggak jadi-jadi, mau menikah batal, hamil keguguran terus.
itu juga waspada. Salah satunya, lebih baik kita segera ruqyah, putuskan hubungan kalau mengalami tanda-tanda seperti ini. Untuk diskusi konsultasi berikutnya bisa japri ke nomor WA yang tertera di sini. Tempat share voice note ini, kita bersama-sama membersihkan diri sebelum ajal menjemput. Karena kita tidak tahu, konsultasikan dengan yang lebih tahu. Saya juga proses belajar terus dan banyak pengalaman yang saya alami dengan hal-hal sihir, ain, jenazah. Saya mengalami dan bagaimana solusi saya, jalan keluarnya. Kemudian saya konsultasikan juga, saya belajar dengan para ahli ruqyah yang senior seperti Ustadz Muhammad Faizar dan beberapa Ustadz Ujang Bustomi. Ya, alhamdulillah di sini hanya ingin membantu tujuannya dan gratis, tidak ada biaya apapun. Kita membantu dengan izin dan pertolongan Allah. Semoga Bunda dan sahabat-sahabat semuanya diangkat energi negatifnya, disehatkan kembali dengan izin Allah. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada zaman kerajaan Sulaiman. Mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir. Sulaiman tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir. Setan-setanlah yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itulah janganlah kamu kafir. Mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istri, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Demikian sahabat KIK
penjelasan mengenai jin nasab. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan jin setan yang terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Jangan lupa sahabat, subscribe, like, dan komennya. Sampai bertemu pada video-video Kak Ika yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.